didukung oleh Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Lebaran usai, arus milir atau mudik ke hilir pun tiba. Tahun ini diprediksi puncak arus balik tak hanya berlangsung 1 hari. Apa saja langkah pemerintah untuk antisipasi arus balik pemudik hingga apa yang perlu dipersiapkan sebelum perjalanan Anda? Kita ulas lebih lengkap dalam Atlas kita kali ini, arus balik Lebaran 2023. Yang pertama, saya akan ajak Anda untuk melihat atau yang seperti saya ungkapkan di awal, bahwa arus balik tahun ini tidak hanya akan berlangsung 1 hari atau puncaknya tidak hanya akan berlangsung pada 1 hari saja. Pertama adalah pada tanggal 24 hingga 25 April 2023 atau tepatnya saat ini. Hari ini hingga esok merupakan puncak arus balik yang pertama. Lalu yang kedua akan berlangsung pada 30 April hingga 1 Mei 2023. Maka puncak arus balik yang kedua akan berlangsung di Indonesia atau tepatnya di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Jawa. Karena jika kita mengingat ini 1 Mei adalah hari libur nasional atau hari buruh, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan cuti dari Lebaran ini diperpanjang hingga tanggal 30 April, sehingga 1 Mei masih bisa dimanfaatkan untuk libur mereka dan baru akan kembali ke wilayahnya masing-masing atau terutama di wilayah Jabodetabek. Memang secara jumlah pemudik tahun ini bisa dibilang jauh lebih besar dibanding tahun lalu atau 2 tahun terakhir. Ada sekitar 123 juta warga bergerak ke kampung halaman dengan berbagai moda. Tapi jika kita persempit, untuk wilayah yang mereka datangi paling banyak menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan umum dari wilayah Jabodetabek saja, jumlahnya mencapai 1,3 juta kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Ini adalah tanggal-tanggal yang dipilih oleh masyarakat saat meninggalkan wilayah Jabodetabek menggunakan jalur tol di sini. Pertama, pada tanggal 17 April 2023 ada sekitar 179.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta atau sekitarnya. Kemudian naik di tanggal 18 April menjadi 220.000 dan juga puncaknya adalah terjadi di 19 April 2023 atau 3 hari menjelang Lebaran. Kemudian mulai mengalami penurunan di 20 April 2023 dan hingga tanggal 21 April 2023 masih ada pemudik yang meninggalkan wilayah Jabodetabek, sekitar jumlahnya 142.984 kendaraan pemudik yang meninggalkan wilayah Jabodetabek menggunakan jalan tol seperti jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, untuk itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, pun merekomendasikan warga yang ingin kembali dari kampung halaman untuk memilih waktu yang berbeda-beda agar puncak arus balik ini tidak menjadi momentum kemacetan yang harus dihadapi oleh para pemudik. Nah, rekomendasi waktu yang berdasarkan ini yang disarankan atau maksud kami adalah pada tanggal 25 hingga 28 April. Ini menjadi rekomendasi yang pertama yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Lalu kita bisa lihat ketentuan truk 3 sumbu ini memang sudah diperketat pada tanggal 24 April sampai 26 April 2023. Kendaraan truk sumbu 3 ini tidak diperkenankan untuk melintas di wilayah di jalur-jalur seperti jalan tol Jakarta Cikampek, kemudian di Cipali dan juga di sejumlah ruas tol yang biasa digunakan oleh pemudik. Kemudian berlaku kembali di tanggal 29 April hingga tanggal 2 Mei 2023 tepatnya pada pukul 8 pagi. Hal ini direkomendasikan dan juga diupayakan oleh pemerintah agar tidak terjadi kepadatan arus pemudik yang akan kembali ke kotanya masing-masing. Nah, tak cuma rekomendasi, antisipasi hingga diskresi kepolisian terkait lalu lintas. Arus balik pun akan dilakukan, mulai dari one way, kontraflow hingga ganjil genap kendaraan ini bisa saja diberlakukan jika melihat situasi di lapangan. Kita lihat yang pertama adalah tentang one way, yaitu dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga ke kilometer 72 atau 70 Cikampek. Ini akan diberlakukan pada siang hari ini, nanti sekitar pukul 14 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ini akan berlaku pada tanggal 24 hari ini dan nanti pada tanggal 29 April atau di puncak arus balik yang kedua. Kemudian di tanggal 25, 30 dan juga 1 Mei akan berlangsung pada pukul 8 hingga pukul 24
waktu Indonesia Barat. Ini masih sama dari gerbang tol Kalikangkung hingga ke kilometer 72 Cikampek. Lalu ada lagi yang di tanggal 26 April dan juga 2 Mei. Ini berlakunya pada pukul 00 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kontraflow juga akan diberlakukan pada hari ini. Kontraflow diberlakukan di kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 47 Karawang Barat. Kemudian jika memang nanti masih terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan pemudik dari arah timur menuju ke barat, ini maka ganjil genap ini juga bukan tidak mungkin akan dilakukan oleh pihak kepolisian agar mengurangi dari jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol. Nah, tidak tanggung-tanggung Kapolri bahkan mengungkapkan one way kendaraan menuju Jabodetabek bukan mustahil diberlakukan hingga pintu tol Halim. Kita lihat pernyataan dari Kapolri berikut ini. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan apabila harus dilakukan one way sampai dengan wilayah Jakarta, kami juga telah mempersiapkan yaitu mulai dari kilometer 70 kemudian 36 bahkan sampai ke kilometer 3+500 atau ini ada di wilayah Halim atau di gerbang tol menuju Halim. Ini adalah skenario terburuk jika kepadatan arus lalu lintas ini tidak dapat terurai dengan sistem one way dari gerbang tol Kalikangkung, kemudian juga masih belum terurai lagi nanti di Cikampek, maka pihak kepolisian akan melakukan diskresi yang lebih panjang lagi yaitu kontraflow atau juga mencapai ke pintu tol Halim. Nah, jika pemerintah sudah memberi rekomendasi juga melakukan antisipasi kepadatan arus balik, Anda pun sebagai pemudik yang akan kembali ke kota tujuan perlu memperhatikan sejumlah hal. Apa saja itu? Kita lihat apa yang perlu diperhatikan pemudik saat akan kembali ke kotanya masing-masing adalah pastikan kondisi tubuh Anda prima saat akan melakukan perjalanan jauh. Karena jika melihat perjalanan misalnya dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta saja, ini sekitar membutuhkan waktu 5-8 jam perjalanan. Sehingga kondisi fisik perlu menjadi perhatian juga. Kemudian bijak dalam membawa barang. Jika Anda berkendara menggunakan mobil pribadi, upayakan agar barang bawaan Anda yang Anda bawa di dalam kendaraan ini tidak sampai harus ditaruh di atas kap kendaraan Anda. Kemudian kalkulasi perbekalan dengan seksama, bagaimana Anda membawa obat-obatan, kemudian makanan untuk perjalanan saat Anda akan kembali ke kota asal, kemudian akan menggunakan pakaian yang nyaman, dan yang terakhir adalah cek kendaraan dan rute perjalanan Anda sebelum Anda berangkat ke kota Anda masing-masing. Nah, persiapan matang perlu dilakukan sebelum Anda berkendara panjang, terlebih arus kendaraan saat usai lebaran diprediksi bakal ramai. Lantas apa saja yang harus jadi perhatian pemudik agar dapat berkendara aman? Kita akan ulas selengkapnya bersama pakar otomotif Fitra Eri. Selamat siang Mas Fitra. Selamat siang. Minal aidin wal faizin dulu nih Mas Fitra, sedang dalam perjalanan mudik kah Mas? Ya, kebetulan lagi perjalanan mudik, kebetulan saya lagi jadi penumpang. Jadi mohon maaf kalau sinyalnya agak sedikit tersendat. Oke, baik Mas. Mas sebagai pakar otomotif nih, bicara soal berkendara aman, ini sebenarnya jika melihat perjalanan jarak jauh, misalnya saja dari Jabodetabek menuju ke wilayah Jawa Barat atau Jawa Tengah atau bahkan Jawa Timur, ini apa saja sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemudik jika ingin kembali menuju kotanya masing-masing nih Mas? Baik, yang pertama tentu saja preparasi ya, karena faktor keselamatan itu akan banyak meningkat ketika kita melakukan preparasi yang benar sebelum mudik. Preparasi itu apa saja? Preparasi itu sudah pasti preparasi kendaraannya dulu, karena bagaimanapun kendaraan yang dipreparasi dengan baik, yang disiapkan dengan baik, itu akan memberikan faktor keselamatan yang lebih tinggi. Misalnya kondisi bannya, kondisi suspensinya, kondisi mesinnya. Jadi sebaiknya lakukan perawatan atau pemeriksaan sebelum berangkat. Kemudian preparasi diri, itu yang juga tidak kalah penting. Kita kalau mau berkendara sebaiknya kita beristirahat dulu. Dan kita berkendara di jam biologis normalnya kita bangun. Kalau kita biasa bangun pagi ya kita berkendara di pagi hari, jangan berkendara di malam hari di mana biasanya kita tidur. Kemudian preparasi berikutnya adalah manajemen barang. Barang yang diangkut itu
biasanya banyak pada saat mudik. Usahakan barang-barang yang berat itu berada di bagian bawah kendaraan, sedangkan bagian ya barang yang ringan itu bisa diletakkan di roof box atau di bagian yang lebih tinggi dari mobil. Kemudian sebelum berangkat lakukan pemeriksaan ringan seperti kondisi ban, tekanan ban, kondisi kaca, dan pastikan sebelum berkendara itu menggunakan sabuk pengaman untuk semua penumpang, bukan hanya yang di bagian depan. Kira-kira preparasi itulah yang akan membuat perjalanan mudik itu semakin aman dan semakin nyaman. Oke Mas, tadi jika bicara soal preparasi tadi ada kendaraan, kemudian preparasi diri juga, tapi jika melihat jalur tol nih misalnya Mas ya, kita bicara soal jalur tol dari misalnya gerbang tol Kalikangkung dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Banyak titik-titik lelah yang harus menjadi perhatian oleh pemudik yang akan kembali ke Jabodetabek misalnya. Anda sudah pernah mencoba perjalanan dari darat menuju ke Jakarta dari tol Kalikangkung tentu. Di mana saja titik-titik yang harus menjadi perhatian para pemudik ini? Oke, biasanya bukan titik tertentu ya, karena kebanyakan tol Trans Jawa itu kan memang kondisinya itu banyak lurusnya kan. Tapi orang itu akan lelah, akan mengantuk gitu ya ketika mereka sudah melakukan perjalanan 2 sampai 4 jam. Makanya harus dipreparasi jika perjalanan kita lebih dari 4 atau 5 jam, sebaiknya ada dua alternatifnya. Kita siapkan driver pengganti. Jadi mungkin saudara kita atau kerabat kita yang bisa mengemudi, atau kita sudah siapkan tempat istirahat kita di mana. Karena yang tidak boleh dilakukan adalah kita sudah merasa mengantuk dan tetap memaksakan berkendara. Karena kalau mengantuk itu obatnya ya hanya istirahat atau tidur gitu. Jadi ketika kita perjalanan lebih dari 4 jam, kita harus siapkan driver pengganti atau kita siapkan tempat istirahat. Kita harus sudah rencanakan itu dalam navigasi atau dalam perencanaan sebelum kita mulai berkendara. Oke, Mas Fitra, tadi kalau misalnya itu untuk orangnya gitu ya, bagaimana untuk kendaraannya? Jika sudah berkendara lebih dari berapa jam kah kendaraan ini harus kemudian juga istirahat, bisa dibilang seperti itu? Ini apalagi mungkin ada titik-titik kemacetan yang nanti terjadi atau akan dialami oleh para pemudik, di berapa jam kira-kira maksimal kendaraan ini harus dipacu dan juga harus diistirahatkan? Nah, berbeda dengan manusia, kendaraan selama kondisinya baik, itu mau dipakai berapa jam pun mereka tidak masalah. Karena mobil tidak memiliki kelelahan kalau hanya berjalan berapa ratus kilometer atau bahkan berapa ribu kilometer gitu ya. Tapi nanti yang membatasi adalah ketika harus mengisi bensin. Jadi kita harus tahu perjalanan kita berapa ratus kilometer, konsumsi bahan bakar mobil kita itu berapa kilometer per liter, dan kita bisa memperhitungkan kapan bensin itu akan habis. Tapi kalau untuk istirahat selama mobilnya masih dalam kondisi baik itu tidak diperlukan mobil itu beristirahat. Kecuali kalau mobil kita tua ya, mobil kita tua biasanya kalau mengalami kemacetan itu akan mengalami panas mesinnya kalau sistem pendinginannya bermasalah gitu. Tapi selama suhu mesin itu normal, selama AC itu juga masih normal, selama tidak ada bunyi-bunyi dan getaran aneh dari mobil, mobil bisa dipakai terus tanpa perlu beristirahat. Orangnya yang harus istirahat. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Fitra Eri, pakar otomotif, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Nah, selamat menjalankan juga perjalanan mudik Anda ke Jawa Barat ya Mas. Terima kasih banyak Mas Fitra Eri.